Dari sudut pandang sains, air adalah unsur kunci kehidupan, semua sel makhluk hidup bergantung padanya, dan asal kehidupan di bumi berkaitan dengan lingkungan berair, sehingga narasi Al-Quran yang menekankan air sebagai asal makhluk hidup tampak selaras dengan prinsip ilmiah modern. Sedangkan dalam Alkitab beberapa gambaran tentang air sering bersifat simbolik atau tidak konsisten secara ilmiah, sehingga bila ditimbang dengan logika akal sehat dan data empiris, pendekatan yang menempatkan air sebagai dasar kehidupan lebih mudah dipahami dan sesuai dengan realitas alam. Jadi Al-Quran menekankan prinsip logis, yaitu air sebagai sumber semua makhluk hidup, penciptaan manusia secara bertahap, dan konsistensi internal yang sesuai dengan pengamatan ilmiah modern. Sangat logis. Di sisi lain, Alkitab hanya menekankan nilai moral dan simbolik, sehingga penjelasan tentang air dan asal kehidupan kurang konsisten dengan ilmu modern. Narasi Adam dari tanah dan air sebagai samudera awal hanya bersifat metaforis, tanpa mekanisme ilmiah yang jelas dan tidak logis. Itulah kelebihan Al-Quran yang logis, dibandingkan Alkitab yang hanya membahas air sering bersifat simbolik dan hal lain yang tidak penting. Agar Anda dapat memahaminya dengan lebih baik, berikut ini pendapat Notebook LM. Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan coba membedah sesuatu yang menarik banget, yaitu anatomi sebuah argumen yang membandingkan kosmologi dalam Alkitab dan Al-Quran. Kita nggak akan nentuin siapa yang benar atau salah ya, tapi kita akan fokus pada gimana sih cara argumen ini dibangun, langkah demi langkahnya. Baik, sebelum kita lompat ke argumen utamanya, kita harus paham dulu landasannya. Menurut penulis sumber yang kita bahas ini, setiap perdebatan kayak gini tuh perlu aturan main yang jelas. Nah, aturan main ini ada namanya, kerennya sih, hermeneutika, atau seni menafsirkan teks. Penulis yang kita bahas ini berpendapat kalau akar masalahnya tuh ada di sini, aturan main yang nggak konsisten. Yuk kita lihat gimana dia membangun argumentasinya. Yuk kita mulai dengan bantahan pertama. Penulis ini langsung menghadapi salah satu tuduhan yang paling sering kita dengar, yaitu cocokologi. Tudingan bahwa kitab suci itu cuma dicocok-cocokin aja biar kelihatan sesuai dengan penemuan sains modern. Mah, ini dia inti tuduhannya. Klaimnya adalah ayat-ayat Al-Quran itu maknanya fleksibel banget, kayak karet gelang, bisa ditarik-tarik kemana aja biar selalu pas dan relevan. Ini tuduhan yang serius loh, karena mempertanyakan integritas dari makna asli teks itu sendiri. Terus gimana penulis ini menjawabnya? Dia nggak menghindar, justru dia maju dengan menyajikan sebuah ayat spesifik dari Al-Quran. Tapi dia nggak menyajikannya sebagai fakta ilmiah, melainkan sebagai sebuah prinsip yang universal. Penulis ini lalu membedah karakteristik ayat itu. Dia bilang, kalimat dari air kami jadikan segala yang hidup itu sifatnya jelas, lugas, nggak pakai bahasa teknis yang ribet. Poin utamanya, maknanya abadi. Orang Arab Badui di abad ke-7 bisa paham, sama seperti ahli biologi modern yang tahu kalau sel kita itu 70% air. Menurut argumen ini, prinsip dasarnya ya sama, nggak berubah. Nah, setelah fondasi ini dibangun, penulisnya langsung membuat perbandingan yang tajam banget. Dia membingkai perdebatan ini bukan lagi soal adu ayat, tapi sebagai benturan antara sebuah prinsip yang abadi dengan sebuah model kosmologi yang terikat oleh waktu. Disinilah perbandingannya kelihatan jelas. Di satu sisi, argumennya adalah Al-Quran menyajikan prinsip universal tentang air. Di sisi lain, penulis menyoroti apa yang dia sebut sebagai model pra-ilmiah dalam Alkitab. Misalnya, konsep firmamen atau cakrawala, semacam kubah padat di langit yang misahin air di atas dan di bawah, dan juga urutan penciptaan di mana tumbuhan ada duluan sebelum matahari. Nah, kalau dari kacamata sains modern, ini dianggap sebagai masalah struktural. Jadi, kesimpulan si penulis dari perbandingan ini udah jelas banget. Dia berpendapat bahwa satu teks, Al-Quran, disajikan sebagai konsisten. Sementara teks yang lain, Alkitab, memerlukan apa yang ia sebut penyelamatan tafsir. Misalnya, menafsirkan ulang kata hari, atau menganggap semuanya cuma simbolis, supaya bisa selaras dengan sains. Oke, kita lanjut ke benteng pertahanan kedua yang coba dibongkar. Ini adalah argumen yang sangat umum dan kuat, yaitu detail ilmiah di dalam kitab suci itu sebetulnya nggak penting-penting amat. Anda pasti pernah dengar argumen ini kan? Intinya, Anda salah fokus. Tujuan kitab suci itu bukan buat ngajarin astronomi, tapi buat nuntun moral dan spiritual manusia.
Ini adalah argumen yang langsung memindahkan arena perdebatan dari ranah fisik ke ranah spiritual. Nah, disinilah penulis sumber ini melontarkan tantangan logis yang tajam banget. Dia nggak mendebat soal spiritualitasnya, tapi justru membalikannya menjadi pertanyaan tentang kredibilitas. Pertanyaannya kira-kira begini. Kalau sebuah teks yang mengaku wahyu ilahi ternyata keliru dalam menjelaskan dunia fisik ciptaannya, atas dasar apa kita harus percaya klaimnya tentang dunia gaib yang sama sekali nggak bisa kita verifikasi? Logika dibaliknya kan gini, kenapa Tuhan yang ilmunya melampaui ruang dan waktu perlu meminjam kosmologi zaman perunggu yang keliru untuk menyampaikan kebenarannya yang abadi? Menurut penulis ini, ketidakakuratan faktual itu bukan detail sepele, justru sebaliknya, itu merusak klaim keilahian dari teks itu sendiri. Oke, setelah membongkar dua argumen utama tadi, kita sampai pada kesimpulan akhir dari analisis penulis. Dan siap-siap, karena ada satu putaran terakhir yang sangat provokatif. Dan inilah vonis akhir dari si penulis, yang dirangkum dengan jelas. Dia menilai bantahan para apologet sebagai defensif dan gak konsisten. Kosmologi Alkitab dia kategorikan sebagai model pra-ilmiah yang butuh diselamatkan lewat tafsir. Sementara Al-Quran dalam analisis ini disajikan sebagai teks yang lugas dan konsisten dengan prinsip yang universal. Dan analisis ini nggak berhenti pada kesimpulan akademis loh. Penulis membawanya ke sebuah ajakan yang sangat eksplisit. Penting banget untuk kita garis bawahi, ini adalah perspektif dan kesimpulan akhir dari penulis sumber yang kita bahas. Bahwa karena Al-Quran dianggap lebih logis, maka Islam adalah pilihan yang lebih rasional. Tapi, seluruh argumen yang begitu rapi dan terstruktur yang baru saja kita bedah ini, dari awal sampai akhir, ternyata berdiri di atas satu asumsi dasar yang sangat kuat, sebuah premis yang nggak pernah diucapkan secara gamblang, dan inilah premisnya bahwa sebuah kitab suci wajib hukumnya konsisten dengan sains modern agar bisa dianggap sebagai wahyu ilahi yang otentik. Seluruh bangunan argumen tadi berdiri di atas fondasi ini. Logika dan konsistensi ilmiah dijadikan standar pembuktian tertinggi. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang mendasarkan, apakah konsistensi ilmiah adalah satu-satunya tolak ukur untuk menilai sebuah kitab suci? Gimana kalau kita pakai penggaris yang lain? Misalnya, dampak historisnya, panduan moralnya, atau pengalaman spiritual para penganutnya. Nah, bagaimana argumen yang baru kita bedah ini akan terlihat jika dinilai bukan dengan penggaris sains? Itulah pertanyaan yang kami tinggalkan untuk Anda renungkan.